Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, yuk kita mengenal budaya yang ada di Indonesia. Kali ini kita mengenal budaya Sunda. Saksikan bersama-sama yuk. Asal-usul suku Sunda. Kata ini kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa berarti cahaya atau air. Dalam naskah historis lainnya menyebutkan Sunda merujuk pada ibu kota kerajaan Tarumanegara yang bernama Sundapura. Suku Sunda bermula dari keturunan bangsa Austronesia atau ras Mongolit. Ras ini berasal dari Taiwan dan Hawaii. Nenek moyang mereka kemudian melakukan migrasi menuju Filipina hingga sampai di Pulau Jawa. Peristiwa ini terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Agar lebih mengenal suku Sunda, yuk kita melihat rumah tradisional apa aja yang ada di sana. Yang pertama, capit gunting. Jenis rumah adat Sunda pertama dan merupakan yang tertua dari rumah adat Sunda lainnya adalah rumah adat capit gunting. Bangunan ini telah ada sejak ratusan tahun dan dapat ditemukan di daerah Tasikmalaya. Rumah ini diberi nama capit gunting karena bagian atap rumah adat ini atau dikenal dengan undagi memiliki bentuk seperti huruf X atau gunting. Kemudian ada rumah adat Parahu Kamurep, yang artinya atap rumahnya menyerupai perahu terbalik. Kemudian Julang Ngapak, yang artinya desain atap rumah yang didesain seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Kemudian rumah adat Tagok Anjing, diambil namanya dari hewan karena bentuk rumah sengaja dibuat mirip dengan binatang tersebut yang sedang duduk atau berjongkok. Ada rumah adat Suhunan Jalopong yang bentuk atap rumahnya menyerupai manusia yang sedang tidur terlentang atau membujur, yang disebut juga dengan Ngajalopong. Yang terakhir adalah Badak Huai, artinya atap rumah dibentuk seperti badak yang sedang menguap atau mulut yang sedang menganga. Demikianlah teman-teman rumah tradisional yang ada di suku Sunda. Setelah kita mengenal rumah tradisional suku Sunda, kita menuju ke baju tradisionalnya. Yang pertama adalah baju beludru. Baju beludru ini adalah pakaian yang sangat istimewa. Pakaian ini kerap dipakai oleh kaum bangsawan dan pakaian beludru ini memiliki simbol keagungan. Maka itu sangat terlihat istimewa loh dan mewah dikenakan. Yang kemudian adalah pakaian bedahan. Pakaian bedahan ini dipakai oleh masyarakat kalangan menengah. Dari bentuk pakaian sedikit mirip ya dengan beludru, hanya saja motif dan bahannya tentu berbeda. Berikutnya adalah baju pangsi. Baju pangsi adalah pakaian sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Masyarakat biasanya berprofesi sebagai buruh tani dan lainnya. Dan yang terakhir adalah baju pengantin yang pasti berbeda-beda untuk setiap daerah. Untuk pengantin mempelai pria menggunakan jas tutup atau beskap. Untuk mempelai wanita menggunakan kebaya. Bagian kepala mempelai akan dikenakan aksesoris seperti mahkota yang disebut dengan siger. Siger memiliki makna kehormatan dan kebijakan. Berikutnya kita menuju ke makanan tradisional. Apa-apa aja sih yang ada di sana? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, nasi timbel. Nasi timbel adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Dapat dibakar setelah dikukus untuk menambah aromanya. Biasanya disajikan dengan sambal, lalapan, ayam goreng, dan sebagainya. Selain nasi timbel, ada juga nasi liwet loh. Ada juga karedok, bekakak hayam, awuk, empal gentong, dan lainnya. Duh, bikin lapar ya. Setelah kita melihat makanan-makanan yang sangat menggiurkan tadi, yuk kita melihat alat musik tradisional apa aja ya. Yang pertama adalah alat musik suling. Suling yang terbuat dari bambu dan cara memainkannya dengan ditiup.
Kemudian ada alat musik toleat. Toleat adalah alat musik tradisional khas Kabupaten Subang yang terbuat dari bambu, menyerupai alat musik seruling. Tapi suara yang dihasilkannya berbeda loh dengan seruling. Kemudian ada angklung yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Berikutnya ada alat musik calung. Sekilas terlihat mirip ya dengan angklung. Keduanya terbuat dari bambu serta akan mengeluarkan suara jika digoyangkan. Meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan yang ditemukan setelah melihat dan mempelajari calung lebih dalam. Karinding adalah alat musik Sunda berbentuk seperti sebuah papan yang panjang namun sempit. Cara memainkan karinding ini cukup unik loh, yaitu dengan diletakkan bibir di satu ujungnya dan bagian lainnya ditepuk agar bisa menghasilkan suara. Dan suara yang dihasilkannya lucu loh teman-teman, seperti suara serangga, jangkrik, belalang, wereng, bahkan yang lainnya. Kemudian yang cukup familiar adalah kendang. Kendang terbuat dari kayu, sementara ujung permukaannya terbuat dari kulit kerbau dan cara memainkannya dengan melakukan tepukan. Yang terakhir adalah kacapi. Kacapi biasanya terbuat dari pohon buah kecapi. Nama dari buah ini konon menjadi inspirasi dalam penamaan instrumen ini. Kacapi sendiri memiliki berbagai jenis dan bentuk loh, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda pula ketika dimainkan. Nah, demikian teman-teman alat musik Sunda yang populer di masa ini. Demikianlah teman-teman pengenalan suku Sunda yang ada di Indonesia. Sampai berjumpa lagi di kebudayaan lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.